Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life semuanya? Kembali lagi bersama aku Devi Puspita. Video ini seperti video sebelumnya, video reaction. Dan kenapa kita bikin video seperti ini lagi? Karena kejadian yang terjadi di sekitar kita, entah itu dari selebgram atau dari artis atau dari lingkungan sekitar kita perlu membiasakan diri untuk mengambil pelajaran dari setiap kejadiannya. Biar kita bisa mengantisipasi mana sih yang baik kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita lakukan, karena hal ini loh menghasilkan resiko seperti ini kalau misalkan kita melakukannya, dan hal ini kalau dilakukan itu menghasilkan sebuah pencapaian seperti ini. Jadi segala kejadian entah itu baik atau buruk, kita harus membiasakan diri buat mengambil pelajaran dari itu mulai dari sekarang. Seperti judul video ini, di sini kita akan membahas tentang berita yang viral di Twitter dan juga media lainnya. Dari kejadian yang dialami oleh selebgram cantik Laura Anna ini dan juga mantan pacarnya, kita bisa ngambil beberapa poin pelajaran dari itu. Yang pertama, karakter seseorang itu baru bisa dilihat minimal 3 bulan kamu kenal sama mereka. Karena menggunakan topeng setiap waktu itu pasti melelahkan. Sedangkan sebagian besar orang tidak betah menggunakan topengnya lama-lama. Jadi kalau sekarang kamu sedang deket sama seseorang, atau mungkin mau menikah, baru tahapan PDKT dan sebagainya, mohon untuk benar-benar dicek. Cara mengecek seseorang, kamu bisa melakukan 3 hal untuk ngetes dia. Dan di sini disarankan bukan kamu langsung yang ngetes, tapi orang tua kamu, dalam hal ini adalah ayah, atau kalau punya kakak laki-laki, untuk yang pertama diajak buat dalam perjalanan atau safar. Karena ketika kalau dalam perjalanan, sebagian besar yang kita alami itu capek, jenuh. Apalagi kalau misalkan dalam perjalanan itu terdapat berbagai macam kendala yang membuat seseorang itu seharusnya jengkel. Misalkan mau berangkatnya aslinya jam 7, tapi jadi jam 8. Ada kemunduran waktu, ini membuat orang menunggu, membuat orang bosan. Dan ketika seseorang bosan itu biasanya dia menampakkan aslinya itu seperti apa. Dan lagi kalau misalkan kamu sedang mengajak perjalanan seseorang, terus kemudian di situ menemukan ada kendala kecil tapi dia membesar-besarkan hal tersebut, ini juga bisa dijadikan sebuah tanda atau sinyal kalau dia itu sebenarnya seperti itu, membesar-besarkan masalah dan suka membuat sesuatu yang sebenarnya nggak usah jadi problem tapi dijadiin problem. Tentu capek kan kalau misalkan ini terjadi di rumah tangga, karena di dalam rumah tangga sendiri itu kan tidak mungkin tidak ada masalah. Kalau hal kecil yang dialami pada waktu perjalanan itu buat dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, rempong dan sebagainya, gimana kalau misalkan di dalam rumah tangga yang tentu ada beberapa problem suami istri atau bahkan ketika punya anak. Tanpa melakukan pengecekan langsung percaya gitu aja. Jadi jangan mengorbankan masa depanmu dengan pikiran cepat atau sistem satu yang dimiliki manusia, dengan perasaan yang kamu miliki karena terlalu cinta, karena dia tampan atau gimana, kamu jadi mengesampingkan karakter dia yang sebenarnya. Kemudian karena terlalu cinta akhirnya mentolerir semua perilaku dia meskipun itu udah jelas-jelas buruk. Enggak kok, aku masih bisa merubah dia, enggak kok, dia pasti akan berubah, dia itu sebenarnya baik. Yakin kamu bisa merubah seseorang? Merubah diri sendiri aja kadang-kala susahnya minta ampun, apalagi merubah orang. Di sini kita nggak punya kendali buat merubah orang. Di beberapa video udah aku ulang berkali-kali, kita nggak punya kendali buat merubah orang. Kita nggak punya kendali buat membuat orang suka sama kita. Itu berada di luar kendali kita. Jadi jangan ngasih PR ke diri kamu untuk merubah orang lain dengan cinta buta, dengan kebucinan yang dimiliki pada saat ini. Jadi sebelum cintanya terlalu besar, dipakai logika dulu, kemudian benar-benar dicek apakah ini baik enggak buat saya, gimana dia aslinya, dengan pengecekan tadi. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mengajak orang ini buat safar, dan disarankan bukan kamu yang mengajak, karena laki-laki dan perempuan kan belum mahram dalam hal ini. Itu bisa berbahaya juga, nanti akan dibahas di poin terakhir. Dan yang disarankan adalah orang tua kamu, terutama ayah, untuk mengetes seseorang yang sedang dekat dengan kamu saat ini. Diajak dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan dia suka ngelirik-lirik cewek, itu juga pertanda, teman-teman, hati-hati. Yang kedua adalah
diajak bisnis, kerjasama bisnis, apakah dia amanah atau enggak, apakah dia suka bohong atau enggak. Nah, dalam hal ini kamu bisa mengetes orang tersebut. Tentu nggak usah dikasih kepercayaan langsung gede, 100 juta, 50 juta, 20 juta, 1 juta itu besar juga sih. Jangan terlalu besar dulu, tapi dari hal kecil terlebih dahulu, apakah dia amanah atau tidak, dia jujur atau enggak, entah itu dalam segi uang atau di hal lainnya. Ini juga termasuk tanda kalau misalkan dia nggak amanah. Mohon segera dihindari, segera di-cut, karena ini bisa berbahaya buat masa depan kamu. Sebelum kamu terlalu cinta, karena kalau udah terlalu cinta biasanya semua fakta itu tertutup sama yang namanya cinta. Jadi berbahaya. Jangan pakai perasaan dulu, tapi pakai logika dulu. Bukan untuk perempuan aja ya teman-teman, tapi laki-laki juga berlaku sama, bisa melakukan hal tersebut juga. Jangan tertipu dengan apa yang terlihat sekilas, karena itu ilusi aja, tapi mohon diperhatikan lagi gimana dia sebenarnya dengan pengecekan-pengecekan itu. Minimal 3 bulan, tapi kalau sebelum 3 bulan kamu udah ditampakkan wujud buruknya atau asli buruknya, bersyukurlah segera mengambil tindakan untuk jauh-jauh, karena takutnya nanti kamu menjadi semakin dalam. Dan kalau kita kaitkan sama berita ini yang dialami oleh Laura Anna dengan Gaga, mantan pacarnya itu kan, dulu pas pacaran kan kelihatan baik-baik dan sebagainya, tapi seperti yang disebutkan oleh Laura Anna dalam salah satu captionnya, ketika Laura Anna ini sedang sakit, malah ditinggal selingkuh. Ada di situ juga disebutkan ATM-nya digesek dan diambil isinya. Jadi gini teman-teman, berhati-hati ya untuk kamu semuanya, dan semoga kita doakan Laura Anna semoga segera membaik kondisinya. Amin. Yang kedua, kamu bisa mengambil pelajaran lagi dari caption yang ditulis Anna di postingannya. Di situ berkali-kali juga disebutkan kalau mengarahkan ke sebuah fakta kalau Gaga ini suka morotin dan juga suka minta-minta, suka mungkin ditraktir atau kayak gimana. Jadi intinya kalau kamu sedang dekat dengan cowok sekarang, kemudian ketika hangout atau ngapain gitu dia minta ditraktir dan sebagainya, tandai ini sebuah petunjuk. Bisa saja kemungkinan ketika nanti kamu menikah dengannya, laki-laki ini tidak bertanggung jawab, tidak mau menafkahi atau tidak mau bekerja. Ada yang mau bekerja tapi dia tidak mau menafkahi istrinya dan juga anaknya. Lalu peran apa yang digunakan suami ketika ini terjadi? Dan nanti yang tersisa juga perempuan itu sendiri. Jadi ketika kamu sekarang deket sama cowok, kemudian kamu melihat tanda-tanda ini, dia sering minta ditraktir, minta dibeliin ini itu dengan merengek, dengan berbagai macam alasan bujuk rayunya, mohon segera ditandai dan segera putuskan hubungan itu. Itu berbahaya dan berdampak buruk ke diri kamu sendiri. Seperti yang dialami oleh Laura Anna ini, dia sekarang menyesal karena baru menyadari Gaga itu aslinya seperti apa. Dan Allah minta kita belajar dari ini. Jadi ingat ya, kalau misalkan kamu dekat sama cowok, kemudian dia minta traktir, dibeliin ini itu dengan berbagai macam alasannya, dengan belas kasihan yang ditampakkan kepadanya, mohon segera dicek, segera dievaluasi, dan segera mundur dari hubungan tersebut. Daripada nanti terlalu dalam dan akhirnya jadi bucin dan tidak bisa melihat segala fakta yang ada. Selanjutnya, lingkungan yang kurang baik akan membuat orang bertemu dengan orang-orang sesuai dengan lingkungan itu. Di sini kadangkala kita seperti ini ya, kalau misalkan ditegur, jangan main ke sana nanti kamu bisa terpengaruh. Alah, nggak mungkin lah aku terpengaruh, aku tahu kok mana yang baik dan mana yang buruk, aku tahu kok mana yang tidak harus aku lakukan dan mana yang aku harus lakukan. Kalau misalkan aku di lingkungan buruk, kan itu tergantung kepada diriku sendiri. Ya sih, memang benar seperti itu. Tapi di sini akan tetap ada potensi ngikut ke sana karena 1:10 misalnya, menang mana. Dan di sini kita tidak bisa menjamin seberapa kuat diri kita untuk menahan godaan-godaan tersebut. Jadi jangan memberikan PR kepada diri sendiri untuk menahan godaan ini. Jadi lebih baik menghindari daripada harus menahan godaan, karena menahan godaan itu lebih berat daripada harus menghindari, teman-teman. Bahkan di beberapa buku, salah satunya adalah Atomic Habit, ketika kita pengen merubah kebiasaan kita, kalau udah mentok dari motivasi diri kita itu udah gak bisa, kita perlu merubah lingkungan kita.
Karena lingkungan ini dampaknya atau pengaruhnya sangat besar sekali terhadap bagaimana karakter kita. Kalau misalkan di lingkungan yang buruk, terdapat potensi besar sekali seseorang itu bakal ngikut ke lingkungannya. Daripada kamu memberikan PR kepada diri sendiri untuk menahan godaan yang besar dari lingkungan yang negatif, mendingan memilih lingkungan yang positif sehingga tidak terlalu besar effort yang harus kamu lakukan, yang harus kamu keluarkan. Karena merubah lingkungan itu susah banget loh. Kita merubah diri aja sendiri susahnya minta ampun meskipun udah di lingkungan yang positif, apalagi kalau dikasih PR lagi buat di lingkungan yang negatif. Dan dalam hal ini contohnya circle dari Laura Anna itu sendiri, teman-teman sudah tahu di salah satu captionnya itu ada disebutkan di klub. Nah, kita bisa bayangkan sendiri klub itu situasinya seperti apa dan orang-orangnya kayak gimana. Kalau misalkan kita tidak kuat, kita bisa ngikut ke sana dan kebanyakan bisa teman-teman jawab sendiri. Jadi pilihlah lingkungan yang pasti baik untuk siapa, untuk diri kamu sendiri, bukan buat siapa-siapa. Kamu tentu pengennya yang terbaik kan buat diri kamu. Dan lingkungan adalah sesuatu yang bisa kita pilih, kita udah besar, kita udah dewasa, kita pasti tahu mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang buruk. Lingkungan mana yang bisa memberikan dampak positif buat saya, dan lingkungan mana yang tidak memberikan dampak positif atau justru memperburuk diri saya. Kamu yang bisa menentukan. Selanjutnya, selingkuh itu kebiasaan. Dan dalam berita ini disebutkan ketika Laura Anna sedang sakit, mantan pacarnya itu malah selingkuh. Bahkan ada disebutkan juga ATM-nya isinya diambil. Selingkuh itu kebiasaan ya teman-teman. Jadi misalkan ini terjadi ke kamu, jangan sampai sih ketika ada kejadian seperti ini di sekitar kamu, teman kamu curhat, kalau misalkan pasangan dia selingkuh, pacarnya selingkuh, mohon diberi saran untuk segera ditinggalkan. Karena selingkuh ini sebuah kebiasaan yang susah buat dirubah. Di kejadian sekitar kita banyak sekali pasangannya janji aku nggak akan mengulangi lagi, aku cinta sama kamu, aku mohon maaf dan sebagainya. Tapi beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, dia selingkuh lagi. Selanjutnya, cintai diri kamu, karena ketika kamu mencintai diri kamu akan memberikan hal-hal yang baik aja buat diri kamu, dan hanya hal-hal berharga dan baik yang bisa kamu terima. Jadi cintai diri kamu berhak mendapatkan yang baik-baik. Ini penting banget. Jangan pacaran. Allah sudah mencoba melindungi kita dengan hal ini, dengan larangan ini, karena pacaran itu dosa. Segala hal yang dilakukan, misalnya memikirkan pasangannya, kemudian mikir yang aneh-aneh, itu dosa pikiran. Kemudian pegangan tangan, kemudian saling tatap-tatapan, kemudian hal lain yang lebih parah bahkan dari itu. Sekarang sih kita coba pikir, mana ada sih pacaran yang tidak saling menatap, kemudian dengan perkataan yang mendayu-dayu atau merayu dari perempuan atau laki-laki, ngegombal seperti itu. Di sini akan menyebabkan orang-orang yang punya penyakit hati itu menjadi nafsu. Itu dosa, teman-teman. Dan kalau kita pikir, mana ada sih pacaran yang ketika ngomong formal, mana ada sih yang tegas ketika ngomong. Misalnya contoh, hari ini kita ketemuan, oke siap jam 7. Hari ini kita makan siang, oke siap jam 8. Gak boleh telat, dan sebagainya. Apakah ada pacaran dengan gaya seperti itu? Entah ya, kalau misalkan kamu menemukan gaya seperti ini, tapi ini menyebabkan dosa. Sedangkan dosa menyebabkan dosa yang lain menyebabkan dosa-dosa yang lain, dan itu mengarahkan ke dalam keburukan. Sampai impiannya terbengkalai, sehingga mengurusi hal-hal yang gak penting, waktu yang dimiliki jadi gak produktif karena mikirin pacarnya, kemudian berantem, perkara-perkara kecil yang sebenarnya nggak jadi masalah jadi dipermasalahin, karena lupa bilang selamat pagi jadi ngambek-ngambekan, kemudian keduanya jadi bad mood, terus kemudian menyebabkan sesuatu yang sebenarnya hari itu belajar, karena bad mood jadi nggak belajar, akhirnya nilainya buruk jadi berimbas ke yang mana-mana ke belakang. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari hal yang dialami oleh selebgram cantik Laura Anna beserta mantan pacarnya.
Dan terima kasih atas pelajaran yang disampaikan. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pengen kita belajar dari segala macam kejadian yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Jika kamu ada poin-poin lagi yang berbeda dari apa yang aku sampaikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian biar kita bisa belajar bersama-sama dari perbedaan pendapat yang timbul dari sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti itu teman-teman, semoga Laura Anna segera sembuh dan membaik kondisinya. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan dilindungi Allah dari segala keburukan yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya. Dan ingat, siapapun yang nonton video ini, kamu berharga dan kamu berhak untuk mendapatkan yang berharga juga. Kamu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang baik yang ada di dunia ini. Karena kamu orang baik. Begitu ya.